Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari kelompok 2 dan bersama rekan-rekan saya yaitu Adi Diana, Mika Rikanda, Maya Latifa, dan Suraya Nafila. Ini saya akan menjelaskan tentang fluida statik. Fluida statik merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, gantung pada wadah atau penampung zat itu berada. Sifat-sifat zat cair. Zat cair dapat berubah bentuk bergantung pada wadah atau penampungnya. Ketika kita menuangkan air ke dalam gelas atau mangkuk, maka air tersebut akan berbentuk seperti gelas dan mangkuk. Cair menempati ruang dan mempunyai massa. Bila kita menuangkan air pada sebuah wadah, maka air akan menempati ruang dari tempat yang terendah. Wadah yang kosong akan lebih ringan dibanding dengan wadah yang terisi air penuh. Itu menunjukkan juga bahwa air memiliki massa. Zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti air terjun. Zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu karena di bawah pengaruh gravitasi sehingga mencapai daerah yang terendah untuk memungkinkan menampung air tersebut. Massa jenis adalah pengukuran massa tiap satuan volume benda, atau juga bisa diartikan sebagai perbandingan antara massa dengan volume benda. Massa jenis zat sering disebut sebagai kerapatan, merupakan salah satu sifat penting dari zat. Rumus massa jenis zat dituliskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M per V. P adalah massa jenis zat, satuannya kilogram atau meter per kubik. M adalah massa zat, satuannya kilogram. V adalah volume zat, satuannya meter per kubik. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mika Rikanda. Saya akan menjelaskan tentang tekanan dan tekanan hidrostatik dan hukum Pascal. Nah, tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan atau yang arahnya tegak lurus bidang tekan dan luas bidangnya tekannya. Rumus dari tekanan yaitu E sama dengan F per A. Tekanan pada fluida dinamakan tekanan hidrostatik. Ketika Anda berenang, maka Anda akan merasakan adanya tekanan air pada gendang telinga Anda. Tekanan pada fluida juga bergantung pada kerapatan atau massa jenis fluida atau zat cair itu sendiri. Ya, jadi ketika Anda menyelam pada zat cair yang kerapatannya lebih besar, maka semakin besar tekanan hidrostatik yang Anda rasakan. Nah, menunjukkan sebuah wadah atau bejana yang berisi zat cair. Tekanan hidrostatik, sebuah titik pada kedalaman H, dinyatakan secara matematis dengan persamaan berikut. P sama dengan PGH, ya, di mana P itu massa jenis zat cair atau kerapatan zat cair kilogram atau M kubik. G sama dengan percepatan gravitasi M atau S kuadrat. H kedalaman zat cair diukur dari permukaan zat cair atau meter. D hukum Pascal. Apabila pada permukaan zat cair diberikan tekanan atau sehingga terjadi perubahan tekanan, maka tekanan ini akan diteruskan ke setiap titik dalam zat cair itu. Nah, hal ini pertama kali diungkapkan oleh seorang ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, yaitu pada tahun 1623 sampai 1662 dan dinamakan hukum Pascal, yang berbunyi perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding wadah. Artinya tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar.
Hukum pokok hidrostatik adalah hukum yang mengatur tekanan yang berlaku pada zat cair yang besarnya dipengaruhi oleh kedalamannya. Dalam hal ini, permukaan zat cair dapat dikatakan terletak pada satu bidang datar, karena tekanan hidrostatik zat cair hanya dipengaruhi oleh massa zat cair, kecepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Maka, semua titik yang terletak pada bidang datar, di dalamnya satu jenis zat cair mempunyai tekanan hidrostatik yang sama. Kemudian, prinsip pokok hidrostatik ini dapat dipahami dengan mudah ketika kita dihadapkan pada kasus bejana berhubungan. Jika dua buah bejana berhubungan, misalnya tabung U, diisi dengan zat cair yang serba sama, maka tinggi permukaan zat cair pada kedua kolom tabung adalah sama. Tetapi, jika ada suatu zat cair berbeda dimasukkan dalam bejana atau tabung tersebut, maka tinggi permukaan zat cair pada kedua kolom tabung akan berbeda. Berdasarkan hukum pokok hidrostatik, pada gambar tabung A dan B, tekanan hidrostatik pada ketinggian yang sama adalah ditunjukkan oleh garis. Pada tabung gambar A yang terdiri dari satu jenis zat, tinggi permukaan pada masing-masing kolom tabung yang sama. Akan tetapi, dalam tabung tersebut diisi oleh zat lain, seperti pada gambar B. Ketinggian permukaan masing-masing zat menjadi berbeda, sehingga tekanan pada masing-masing permukaan zat menjadi berbeda. Tetapi, tekanan pada ketinggian yang sama yang terletak pada garis adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Nafila Mumtaza. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Jadi hukum Archimedes ini menjelaskan bahwa benda yang tercelup dalam air itu seakan-akan kehilangan beratnya. Jadi ketika benda itu tercelup dalam air, pastinya akan mengapung. Contohnya seperti kapal-kapal pesiar yang berada di perairan itu akan terapung ke atas karena air itu memberikan gaya ke atas. Contohnya seperti kapal-kapal pesiar yang ada di perairan, walaupun kapal-kapal pesiar itu terbuat dari logam-logam berat, namun kapal-kapal pesiar ini akan terapung di perairan. Karena itu di perairan tersebut air akan memiliki gaya ke atas secara keseluruhan. Jadi ketika kapal pesiar itu ada di atas perairan, air ini akan memberikan gaya ke atas. Jadi benda itu akan terapung. Tapi pada kejadian seperti ini itu bukan hanya kepada zat cair saja, namun keseluruhan pada fluida juga. Archimedes mengemukakan sebuah prinsip yang biasa disebut dengan hukum Archimedes. Archimedes mengemukakan bahwa apabila suatu benda yang dicelupkan dalam air sebagian atau secara keseluruhan, itu akan memiliki gaya ke atas dan terapung, yang besarnya sama dengan berat fluida yang bendanya dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Marilah kita pelajari hukum ini lebih mendalam. Terdapat gambar di atas, yaitu gambar A dan B, yang memiliki arti gambar A itu pada saat balok kayu tergantung di udara, terlihat bahwa balok kayu tersebut memiliki berat tertentu yang tertukar pada sebuah neraca. Ketika balok tersebut dicelupkan pada zat cair, yaitu di gambar B, ketika balok itu tercelup dalam zat cair, terlihat bahwa berat balok kayu yang terukur menjadi berkurang. Jadi terlihat pada gambar B ini, berat baloknya itu seakan-akan berkurang, jadi terasa terapung, memiliki gaya terapung. Dalam hal ini disebabkan zat cair memberikan gaya ke atas, bahwa yang kita jelaskan di awal tadi, ketika benda yang ada di atas perairan, itu air akan memberikan gaya ke atas. Dalam hal ini, pada contoh gambar A dan B itu menjelaskan tentang gaya apung, atau yang bisa juga disebut dengan gaya Archimedes. Dalam hal ini terdapat rumus yaitu FA sama dengan PGV. FA sendiri memiliki arti gaya ke atas. Dalam hal ini terdapat rumus yaitu FA sama dengan PGV. FA sendiri memiliki arti gaya ke atas dan satuannya Newton. P sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram meter kubik. G itu merupakan kecepatan atau percepatan air. Jadi dia akan mengapung karena beratnya itu sama dengan gaya ke atas. Hukum Archimedes ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya pada pembuatan kapal-kapal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu hidrometer. Hidrometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai zat cair. Nilai massa jenis zat cair dapat diketahui dengan membaca skala yang terdapat pada lubang hidrometer. Ketika digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair, hidrometer dicelupkan ke dalam zat cair dan nilai massa jenis zat cair tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai skala yang berhimpit dengan permukaan zat cair. Biasanya hidrometer ini digunakan untuk mengukur massa jenis cairan asam. Atau bisa jadi pengisi akumulator yang mengetahui kepekatan asam dan menentukan muatan ulang akumulator. Massa jenis susu yang mengetahui kandungan lemak di dalamnya, dan massa jenis minuman anggur untuk mengetahui kandungan alkoholnya. Yang kedua, itu ada kapal laut dan kapal selam. Pada dasarnya, kapal laut yang terbuat dari bahan-bahan berat dapat mengapung ke laut atau perairan, karena kapal didesain sedemikian rupa sehingga mempunyai rongga, jadi memiliki rongga-rongga tersebut yang jadinya nggak tercelup semua volumenya. Pada dasarnya, kapal laut yang terbuat dari bahan-bahan berat dapat mengapung pada perairan. Karena itu, kapal didesain sedemikian rupa agar memiliki rongga, mempunyai rongga-rongga. Dengan demikian, volume air yang dipindahkan oleh kapal sehingga sangat banyak, dan hal ini menyebabkan gaya ke atas yang dialami oleh kapal sangat besar sehingga kapal ini tidak tenggelam. Sedangkan kalau kapal selam itu dilengkapi dengan tangki khusus yang dapat diisi oleh udara dan air. Ketika tangki ini diisi penuh dengan air, maka berat keseluruhan kapal ini tidak dapat diimbangi oleh gaya ke atas yang dialami oleh kapal selam, sehingga kapal selam tenggelam. Tetapi ketika sebagian air dalam tangki ini dikeluarkan, maka kapal selam itu akan mengalami gaya ke atas yang lebih besar, sehingga kapal selam ini dapat melayang dalam air. Dan ketika tangki dikosongkan, maka gaya ke atas itu semakin besar dan kapal selam ini dapat mengapung. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, galangan kapal. Galangan kapal merupakan alat yang didesain untuk mengangkat kapal dari perairan ke daratan. Galangan kapal akan tenggelam ketika kapal ini ingin masuk ke perairan. Jadi, ketika kapal akan diangkat dengan galangan tersebut, maka kapal laut ditempatkan pada penopang dalam galangan kapal dan air laut akan keluar secara perlahan sehingga galangan kapal akan terangkat ke atas dan kapal. Selanjutnya G. Kapilaritas. Kapilaritas merupakan naik atau turunnya permukaan zat cair atau celah sempit yang dinamakan pipa kapiler. Pada kasus minyak tanah pada sumbu kompor terjadi peristiwa kapilaritas di mana sumbu kompor berfungsi sebagai pipa kapiler. Sedangkan pada kasus penyerapan air oleh tumbuhan atau pohon, pembuluh kayu atau pembuluh kilem pada tumbuhan berfungsi sebagai pipa yang menyebabkan air dari tanah meresap ke bagian-bagian pohon. Pada kasus kapilaritas ini ditinjau dua jenis cairan, yaitu yang pertama air dan yang kedua raksa merkuri. Ketika dalam bak berisi air ditempatkan pipa kapiler yang terbuat dari kaca, maka permukaan air dalam pipa kaca lebih tinggi dari permukaan air dalam bak. Hal ini karena adhesi gaya tarik-menarik antar partikel dengan air partikel kaca lebih besar dari kohesi gaya tarik-menarik antar partikel-partikel air. Kenaikan air pada pipa kapiler tersebut akan berhenti ketika berat air yang naik seimbang dengan gaya adhesinya, dan permukaan air pada tabung kaca akan cekung ke bawah. Selanjutnya A. Fluida ideal. Sebelumnya kita membicarakan fluida yang diam atau fluida statik. Fluida yaitu yang bergerak atau fluida dinamik. Aliran fluida dinamik dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama aliran yang bersifat lunak atau laminar, steady, dan aliran turbulen. Fluida ideal sedikitnya ada 4 sifat-sifat yang dimiliki fluida ideal, diantaranya pertama, fluida bersifat non-viskos.
Pada fluida yang bersifat non-viskos, gesekan internal antar partikel fluida sedikit ada 4 sifat-sifat yang dimiliki fluida, di antaranya yang pertama, 1. Fluida bersifat non-viskos. Pada fluida yang bersifat non-viskos, gesekan internal antar partikel fluida diabaikan sehingga kita menganggap tidak ada gaya gesekan pada aliran yang sifatnya non-viskos. Yang kedua, aliran fluida bersifat tunak. Pada fluida yang sifatnya tunak, kecepatan masing-masing partikel fluida pada setiap titik cenderung konstan. Yang ketiga, fluida bersifat incompressible. Fluida yang bersifat incompressible dianggap memiliki kerapatan yang cenderung konstan. Dan yang keempat, aliran fluida bersifat irotasional. Partikel fluida ideal dianggap tidak berotasi, tidak memiliki momentum sudut. Aliran partikel fluida yang bersifat tunak biasanya dinamakan aliran streamline. Pengertian persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida pada tempat yang berbeda. Pada persamaan kontinuitas ini dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermassa masuk ke dalam sebuah penampang, akan keluar di ujung penampang yang lain, namun massanya berbeda. Oleh karena itu, di seluruh titik penampang memiliki debit yang sama. Mari kita meninjau aliran fluida yang melalui sebuah penampang yang tidak seragam. Misalkan, kita mempunyai sebuah selang air yang berukuran diameter pangkal dan ujungnya berbeda. Sebagai analog selang air yang ujungnya kita tutup dengan jari, seperti ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan gambar di atas, sejumlah fluida mengalir melalui sebuah penampang seluas A1 dengan kelajuan V1. Ketika melalui penampang seluas A2, kelajuannya berubah menjadi V2. Persamaan yang menyatakan hubungan antara luas penampang dengan kelajuan fluida dinamakan persamaan kontinuitas, dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A1 adalah luas penampang 1, V1 adalah kelajuan fluida ketika melalui penampang 1, A2 luas penampang 2, V2 kelajuan fluida ketika melalui penampang 2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika penampang pipa lebih besar, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut lebih kecil. Atau sebaliknya, ketika penampang pipa lebih kecil, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut menjadi lebih besar. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa hasil kali laju alir V dengan luas penampang A selalu memiliki nilai yang tetap. Hasil kali laju alir dan luas penampang ini dinamakan debit aliran atau Q, dan secara tematis dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan AV, sehingga persamaan kontinuitas dapat pula dituliskan menjadi Q1 sama dengan Q2. Satuan untuk debit adalah volume bersatuan waktu atau meter derajat. Satuan untuk debit adalah volume persatuan waktu atau M3/S. Selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan pada subbab yang berjudul persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini, misalnya kita memiliki sebuah pipa kaca yang penampangnya berbeda, yaitu penampang besar dan penampang kecil. Pada setiap penampang yang berbeda itu terdapat kolom-kolom vertikal yang terhubung pada bagian dasarnya yang berisi zat cair. Ketika tidak ada aliran fluida atau udara melalui pipa horizontal, maka ketinggian zat cair dan kolom vertikal akan sama. Akan tetapi ketika terdapat aliran fluida melalui pipa horizontal tersebut, ternyata ketinggian zat cair dalam kolom vertikal menjadi tidak sama, di mana tinggi zat cair dalam kolom pada pipa yang lebih luas penampangnya lebih kecil menjadi lebih tinggi. Seperti gambar yang ada di atas. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fluida dalam pipa yang luas penampangnya lebih kecil adalah lebih rendah dibandingkan tekanan fluida dalam pipa yang luas penampangnya lebih besar.
seperti gambar yang di atas itu merupakan contoh ketinggian zat cair pada masing-masing kolom ketika ada aliran fluida. Selanjutnya, gambar di bawah ini merupakan aliran fluida melalui suatu penampang dari ketinggian yang berbeda. Jadi pipa ini akan turun ke bawah. Menurut tinjauan secara mekanika, energi potensial yang dimiliki fluida ketika berbeda di ketinggian H2 lebih besar daripada berada di ketinggian H1. Selanjutnya, Bernoulli menyatakan bahwa tekanan fluida berkurang seiring dengan penambahan ketinggian. Sehingga dari gambar yang ada di atas itu dapat disimpulkan bahwa tekanan fluida pada ketinggian H2 lebih rendah dibandingkan tekanan fluida pada ketinggian H1. Dari tinjauan-tinjauan di atas, Bernoulli memberikan sebuah rumusan matematis yang menyatakan hubungan antara dalam fluida kecepatan aliran fluida dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Rumusan matematis ini dinamakan persamaan Bernoulli yang dituliskan P ditambah setengah PV2 tambah PGH sama dengan tetap. P sendiri merupakan tekanan fluida, V itu kecepatan aliran fluida, H sama dengan selisih ketinggian penampang. Persamaan di atas dapat dituliskan P1 ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah PGH2. Mungkin seperti itu. Langsung saja kita bahas contoh soal yang ada di atas. Sebuah bejana yang luas permukaannya cukup besar dan berisi air memiliki ketinggian permukaan dari ketinggian itu permukaannya air. Sebuah bejana yang memiliki luas permukaannya cukup besar dan berisi air memiliki ketinggian permukaan air 60 cm dari dasar bejana. Bila terdapat lubang pada dasar bejana, berapakah kelajuan pancaran air pada lubang di dasar bejana? Jadi yang ditanyakan di sini itu kelajuannya atau kecepatannya. Diketahui H1 sama dengan 60 cm, P1 sama dengan P2, V1 sama dengan 0, yang ditanyakan itu V2. Dengan rumus P1 ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat tambah PGH2. V2 sama dengan 2GH sama dengan 2 dikali 10 meter sekon dikurangi 2 dikali 0,6 meter sama dengan 12 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran fluida adalah 12 meter per sekon. Contoh penerapan persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama itu gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Yang kedua, alat karburasi kendaraan bermotor. Yang ketiga, alat penyemprot nyamuk. Yang keempat, tabung Venturi. Dan yang kelima, tabung Vitot. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.